Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pejabat yang hadir, sipil dan non sipil, saya hormati. Wabil khusus Adinda Kepala Desa Al Mukarram Al Ustad. Ini kepala desa kita, dua kepala desa hadir. Ternyata ustaz semua, Pak. Seandainya keduanya ini mencalonkan diri anggota dewan dan saya pemilihnya, pasti saya coblos. Kenapa? Kita butuh pemimpin yang agamis, betul enggak? Yang masuk masjid, betul enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, juga tim Kasidah Marawis. Tadi sebelum saya lihat, saya kira anak SMP pada tampil. Nanti saya perhatikan, mungkin sudah ada generasinya ya. Sudah ada cucu. Suaranya pada bagus-bagus. Seluruh yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Kalau pingin selamat perjalanan hidup ke akhirat, kata kunci ada dua. Yang pertama, sembah Allah sesuai tuntunan. Yang kedua, muliakan sesamanya. Tapi sayang, terlalu banyak mengaku Islam lalu tidak sholat. Betul tidak? Tapi bukan di desa ini. Itu kejadian di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Minta maaf, minta maaf. Yang paling banyak tidak sholat itu ibu-ibu. Dan bapak-bapaknya tidak sedikit jumlahnya. Ayo adakan survei kalau ada acara pernikahan. Terlalu banyak orang halangan seketika. Bu, udah salat belum? Halangan. Ibu halangan. Ibu hajah halangan juga. Kenapa sih rata-rata halangan? Dan kalau bapak-bapaknya silakan survei, teliti kalau hari Jumat. Berapa persen orang terlambat masuk masjid? Sementara khutbah itu bagian daripada salat Jumat. Salat Jumat berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Karena khutbahnya juga nilainya 2 rakaat. Al khutbah makanu rakaataini. Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Makanya khutbah 2, salat 2 tetap 4, menggantikan posisinya duhur. Terlambat masuk masjid, dia ambil lagi handphonenya di kotak-katik terus. Padahal itu mendengarkan khutbah Jumat itu bukan sunat, itu wajib, rukun. Lalu dengarkan pengurus-pengurus masjid. Ini Bapak Al Mukarram, ini ketua pengurus masjid sekaligus ketua panitia. Orang yang mau memimpin salat kalau Jumat, kalau seandainya khutbah dibacakan baru dia muncul, jangan didorong jadi imam, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hilang 2 rakaat. Al khutbah makanu rakaataini. Khutbah itu kedudukannya 2 rakaat. Makanya kalau tidak dengarkan khutbah, hilang 2 rakaat. Kalau dia memimpin salat, salat apaan?
Tapi moga-moga di Kalimantan Timur ini tidak ada imam yang terlambat. Itu fastami'u, bukan fasma'u. Ini jebolan pesantren ini, dua orang ini. Fastami'u, kalau fastami'u dengarkan, perhatikan, amati, teliti. Tidak boleh ada kegiatan lain. Itu fastami'u. Kalau fasma'u, dengarkan boleh sambil kotak-katik handphone. Tapi kalau fastami'u nggak boleh ada kegiatan lagi. Fasma'u dengarkan boleh bicara-bicara. Fasma'u dengarkan boleh ngisap rokok. Fasma'u dengarkan boleh masih duduk di bawah pohon. Tapi kalau khutbah Jumat, fastami'u, dengarkan, amati, teliti. Apanya yang diteliti? Siapa tahu khatibnya tidak baca selawat. Kapan tidak baca selawat? Silakan salat duhur karena Jumatan tidak sah. Betapa mulianya itu selawat. Khutbah Jumat tidak sah tanpa selawat. Salat tanpa selawat tidak sah. Doa kalau tidak baca selawat, Allah tidak membuka ketujuh pintu langit. Mesti selawat. Makanya tadi tim Marawis ibu-ibu ini nyanyiannya selawatan. Terima kasih ibu, selawatan. Alhamdulillah. Nabiullah Adam alaihissalam nikah dengan Siti Hawa, maharnya selawat. Tapi saya rasa tidak ada di desa ini maharnya hanya selawat. Apalagi kalau orang Bugis. Orang Bugis selangit itu uang belanjanya, Pak. Seluruh yang hadir yang terhormat, saya ulangi, pingin selamat, selawatnya sholat baikin. Pertama, yang kedua muliakan sesamanya. Kapan orang bagus salatnya, insya Allah tidak sombong. Karena mukanya yang paling dia hormati. Dia mau sejajarkan dengan tanah. Betul tidak? Makanya ini muka kalau sholat mesti rapat. Termasuk dahinya. Makanya ibu-ibu kalau pakai talpun, pakai mukena, jangan terlalu ke bawah kayak begini. Kenapa? Dahinya tidak rapat. Mesti didorong ke atas. Lalu periksa, ada enggak rambutnya ke depan? Kalau ada rambutnya, masukin dulu, masukin rambutnya. Sholat asal jadi. Katanya ada ibu-ibu salat duhur tidak pakai baju. Langsung mukena dia pasang. Mukena tipis lagi. Tidak konsentrasi, malaikat mencatat. Malaikat bernafsu, untungnya malaikat tidak pakai nafsu. Pakai baju dulu dong, baru pakai mukena, dan dahinya mesti kebuka. Makanya wahai orang-orang yang pakai cadar, ada pakai cadar enggak? Kalau pakai cadar sholat buka dulu. Iya, saya baru pulang dari Tanah Suci Pak, kemarin baru kesini lagi. Ada jamaah pakai cadar, saya bilang salah satu pelanggaran ihram menutup muka, maka buka tuh cadarnya. Iya, buka cadarnya karena itu pelanggaran ihram. Boleh pakai cadar kalau kejadian salah satu di antara dua. Satu, mukanya alergi, tidak boleh kena cahaya, tidak boleh kena debu. Nah, pakai cadar lah karena mukamu alergi. Yang kedua, karena terlalu cantik. Sampai laki-laki tawaf tertumbuk semua kakinya, Pak. Kenapa tertumbuk kakinya? Karena dia yang diperhatikan. Karena terlalu cantik. Maka silakan pakai cadar. Tapi Indonesia, Kalimantan Timur kan standar saja. Minta maaf. Cantik sih cantik, tapi kan tidak ada ya kan?
Saya ulangi, sholat jangan asal-asalan. Jauhnya Rasulullah SAW diundang oleh Allah menerima perintah sholat 5 waktu. Di mana? Di Sidratul Muntaha, di mustawa yang amat jauh. Tapi meskipun jauh, hanya singkat dilewati Rasulullah. Berapa singkatnya? Lailan, setengah malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada setengah malam. Bukan satu malam, setengah malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Yang ribut sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak usahakan pernah ke Masjidil Haram. Paksa-paksa dirinya mengunjungi 3 masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Aqsa di Palestina. Paksa dirinya. Masih ada ibu-ibu yang belum ke Masjidil Haram? Banyak. Loh, kenapa belum berangkat? Hah? Belum cukup duit? Jual tuh cincingnya, gelangnya. Belum cukup? Rumahnya dijual. Kalau rumahnya 4, dijual 1 kan masih ada 3. Tapi kalau hanya 1 doang, nggak usah jual. Mau tinggal di mana kalau pulang haji? Yang diwajibkan ke tanah suci itu yang istita'ah. Istita'ah itu yang mampu. Mampu dana, duit, mampu daya, tenaga, aman dalam perjalanan, dan mampu ilmu. Mesti tahu ilmunya. Olehnya itu, wahai orang-orang yang belum pernah ke tanah suci, lakukan salat hajat, lalu minta di akhir sujudnya. Tapi doa di akhir sujud harus bahasa Arab. Kalau doa pakai bahasa Jawa, batal salatnya. Batal. Kenapa batal? Syaratnya sholat harus bahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram. Makanya abah-abahnya Allahu Akbar. Tidak boleh bahasa Jawa. Allah gede. Gak boleh bahasa Minang. Allah nan gadang. Gak boleh. Gak boleh bahasa Inggris. Allah is the great. Nggak boleh bahasa Makassar, Karaing, Masarulumpuan. Nggak boleh bahasa Bugis, Puangalatala, Maraja. Nggak boleh. Harus sababanya Allahu Akbar. Kapan saya terangkan itu Pak Kepala Desa? Kemarin tadi subuh ya? Kemarin. Itu takbiratul ihram punya syarat, bukan sembarang. Syurutu takbiratul ihrami 16. Syaratnya takbiratul ihram 16. Bukan sembarang. Kalau takbir mesti lafdzul jalalah, mesti kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Maliku Akbar, Al-Majidu Akbar. Padahal itu semua kan nama Allah. Nama Allah berapa, Bu? 70. 99 namanya Asmaul Husna. Ibu-ibu nanti nyanyikan juga itu Asmaul Husna. Ajar anak-anak. Saya punya TK di Makassar, Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal. Saya beritahu guru-gurunya, tidak perlu ajar mengaji anak-anak, tidak perlu mengajar menyanyi anak-anak. Yang perlu kau ajar ngaji, menyanyi tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Tanpa diajar menyanyi akan tahu sendiri, karena pengaruhnya ini handphone. Apalagi TK, agar ada guru TK di sini, tidak perlu diajar itu cicak-cicak di dinding. Itu nyanyi yang sebelum merdeka. Kapan berkembang? Topi saya bundar, itu nyanyian sebelum merdeka. Lebih bagus dirubah redaksinya.
Tuhan Allah itu Allah Tuhan saya. Dirubah redaksinya. Coba tuh, kalau nyanyi hanya sering dengar-dengar, tahu anak-anak. Jadi tidak perlu banyak waktu ngajar. Lebih bagus ajar Asmaul Husna. Tapi meskipun hafal Asmaul Husna, tidak boleh dipakai sholat takbiratul ihram selain Allah. Allahu Akbar. Yang ucapannya itu yang panjang lamnya, Pak. Maka yang imam juga mesti tahu makhraj, mesti tahu tajwid. Ya, meskipun bukan dari Asadiyah, ini Pak Desa ini dari Asadiyah ini. Makanya Ustadz ini, saya yakin bisa khutbah ini dari pesantren. Tuh juga kepala desa, sering baca doa ya. Ada kepala desa disuruh memimpin doa, tapi bukan dari pesantren, dan dipaksa naik. Dia bilang mari kita menundukkan kepala, mengkonsentrasikan pemikiran menghadap Allah. Kita memulai baca doa dengan keyakinan masing-masing. Astagfirullah. Menurut keyakinan masing-masing. Saya ulangi. Takbir Allahu Akbar yang panjang lamnya. Allah. Bukan alifnya. Ada orang takbir Allahu Akbar. Yang ngajar siapa? Kalau Allahu Akbar itu harful istifham. Dia bertanya, apakah besar Allah? Kata malaikat, ya besar. Kenapa sih nanya? Jadi bukan alifnya panjang, lamnya Allah. Bukan bukan. Tidak ada huruf waw di awal. Wallahu, tidak ada waw di situ. Tapi yang ada Allahu. Tidak ada huruf waw di akhir. Allahu Akbaru, tidak ada. Yang ada Allahu Akbar. Bukan baru, bukan. Tidak boleh berpisah Allahu dengan Akbar. Mesti nyambung. Allahu Akbar. Ada imam Allahu Akbar, pisah. Lebih parah lagi yang kedengaran hanya awal dan akhirnya. Allah bar, tengahnya mana? Makanya perlu dididik anak-anak. Pak Ketua, sudah ada TPA di masjid ini? Empat TPA. Itu di masjid-masjid ramaikan dengan anak TPA kayak gini-gini, nggak apa-apa. Lari-melari di masjid, biarin lari. Namanya anak-anak. Ramadannya akan datang, ramaikan biar anak-anak. Lari-lari di masjid, jungkir di masjid. Jangan ada bapak-bapak yang tarik telinganya. Kenapa? Namanya anak-anak. Kecuali bapaknya yang lari-lari, itu mesti diseret keluar itu. Soalnya kan enak juga tuh kita kalau sholat, umurnya masih muda-muda, suaranya lantang. Baru ada mubalaghah di belakang. Mubalaghahnya qamat. Salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Langsung nangis di situ, nangis. Pengaruhnya itu suara. Tadi Ustaz Wahyudi ngaji kata Pak Desa, kita pingin ada generasi, tapi ini juara memang Pak Desa. Nangis baru dengar suara. Ditanya, oi, kenapa nangis? Saya teringat Mama meninggal 2 bulan yang lalu. Seandainya Mama masih hidup, maka aku belikan mukena yang cantik. Baru sadar. Ini Ramadan kan sudah tinggal 1 bulan lebih Pak. Ini kenapa nangis?
teringat bapak meninggal 4 bulan yang lalu. Dia yang ngongkosin saya kuliah, setengah mati di kebun sawit. Bapak saya tidak peduli terik matahari, hujan, diguyur hujan, menggigil kedinginan. Bapak saya pantang mundur karena dia cari duit untuk anaknya. Belum saya balas, bapak saya meninggal 4 bulan yang lalu. Nangis dia. Ada juga ibu-ibu nangis malam pertama Ramadan. Ibu kenapa nangis, Bu? Teringat suami. Kapan suaminya meninggal, Bu? Belum meninggal, saya diceraikan. Oh, nggak usah nangis, mending doa, ya Allah gantikan aku lebih bagus daripada itu. Betul enggak? Nangis. Jadi pengaruhnya mubalaghah. Salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Oh, langsung syahdu. Takbirlah imam. Allahu akbar. Mubalaghahnya lebih keras lagi. Allahu akbar. Tuh ada jawabun jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai akhirnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'allahu liman Rabbana lakal hamd. Nikmat. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya tawwab ya wasi'al maghfirah. Ya arhamar rahimin ya Allah. Berdiri lagi untuk rakaat selanjutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nikmatnya kita tarawih, Bu. Betul tidak? Tapi kalau imamnya udah gemetaran, gigi tinggal 3, goyang 2, 1 hampir jatuh, baru takbiratul ihram kita sudah kaget. Allah ku apal, oh lala. Astagfirullah. Makanya cetak generasi. Caranya gimana? Ajar sholat sejak kecil. 7 tahun perlihatkan, 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Oi suami-suami, kalau tidak sholat istrinya dan anaknya, bapak tanggung jawab di akhirat. Makanya itu istri paksa sholat kalau tidak mau sholat. Cara paksanya suara keras. Udah suara keras, salat. Nggak mau pisah tempat tidur. Bukan pisah rumah, pisah tempat tidur. Kau jangan masuk kamar, di luar tidur. Kenapa disuruh di luar, tidak pindah rumah? Cukup di luar kamar, siapa tahu keras hujan nanti malam. Bapak kan tinggal jemput lagi. Udah pisah tempat tidur, belum juga mau sholat, pukul. Woi, pukul. Tapi memukul istri tidak boleh pakai balok, benda keras. Mukul istri pakai tisu, iya pakai tisu. Itu pun cara mukulnya, lengan tidak boleh terangkat. Jadi hanya begini, sholat, sholat. Kalau begitu tidak ada khasiatnya. Memang haram hukumnya
suami memukul fisiknya istri, nggak boleh. Nggak boleh, ini istri mesti disayang saya. Udah mukul pakai tisu, belum juga mau sholat, jalan terakhir ganti. Ganti, Pak. Apalagi Bu, tadi Bu apa Bu? Ganti. Tapi kalau suami tidak sholat, ibu tidak perlu berpikir ganti suami. Kenapa? Bukan haknya ibu. Dan tidak ada pertanyaan di akhirat, kenapa suamimu tidak sholat? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Yang pertanyaannya, kenapa istrimu tidak sholat? Tuh, makanya sah orang beristri dengan bukan Islam. Karena suaminya Islam, istrinya bukan Islam, sah. Karena begitu selesai nikah, paksa istrimu sholat. Tapi kalau ditukar, ini muslimah, suaminya non, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya cari mantu ibu-ibu yang muslim. Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Malik. Bukan Yohanes, Petrus, Ingkus, Bentang, Goncing Seng, Cantek Mo. Bukan, sesama Islam. Betul tidak Bu? Oh Bu, betul dah? Dunia ini hanya sementara. Makanya cari mantu yang muslim. Muslim. Biarlah duit belanjanya 100 juta, yang penting muslim. Gimana? Terlalu mahal ya? Terlalu mahal ya? Enggak. Salah itu kalau punya Alphard baru dikasih sepeda. Tapi kalau kendaraannya hanya sepeda, jangan minta mobil Alphard. Kan gitu dalam agama. Subhanallah. Saya ulangi, kalau pingin salat baikin, perbaiki hubungannya sesama. Makanya saya lihat adatnya di Kalimantan ini, begitu selesai salat semua salaman. Kapan ada tidak salaman, berarti koslet, gara-gara pemilihan. Betul tidak? Ya Allah ya Rab. Bagus budayanya itu, begitu selesai langsung berdiri, salaman semua salaman. Kapan ada yang cepat pulang tidak mau salaman, berarti ada masalah di situ. Sombong, jangan sombong. Orang salat baik tidak sombong karena mukanya reda dia rapatkan di lantai, di sajadah. Lalu apa yang mau disombongkan apa? Oi, yang punya jabatan mau sombong apaan? Nanti kan pensiun, betul tidak? Jangan sombong karena pangkat bapak ke solusa pensiun. Betul tidak? Ibu-ibu jangan suka mandang enteng orang gara-gara kecantikannya ibu. Masih cantik sekarang umur 40 tahun ke bawah. Tunggu tanggal mainnya, tunggu. Kalau gigi tinggal 3 biar pakai kawat gigi. Coba bercermin. Biar dirinya jengkel melihat bayangannya di cermin. Tidak ada yang abadi. Jangan sombong karena kekuatan. Bapak masih kuat, juru silat. Karena belum stroke. Kalau stroke mana bisa lagi? Betul tidak? Mau congkak karena kekayaan, yang kasih kaya siapa? Dan barangkali hanya di desa ini kaya, di desa lain tidak. Jadi tidak perlu orang sombong. Ibu punya mobil 1, orang 2 mobilnya. Betul tidak? Ibu punya mobil 2, orang 3 mobilnya dikala lagi. Ibu punya 3 mobil, lebih banyak mobilnya penjual mobil. Ya Allah, makanya jangan sombong.
Supaya tidak sombong, latihan memperbaiki sholatnya. Yang Rasul terima di Mustawa. Diundang Rasulullah malam-malam. Sampai di langit, karena tengah malam, dia lihat binatang langit. Ada yang meriwayatkan sebangsa ayam. Bunyi itu, dok kukuruku. Kedengaran suaranya di bumi. Maka ayam-ayam jantan itu pada bunyi. Kukuruku. Itu pendengaran kita. Padahal sesungguhnya ayam itu berzikir. Ia berkata, Subhanal malikil kudusil kabiril muta'ali. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zikirnya sebangsa burung. Ternyata binatang-binatang itu pada zikir. Zikirnya tadi burung, Bu. La ilaha illallah. Itu tadi. Udah lupa ya? Subhanal malikil kudusil kabiril muta'ali. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zikirnya sebangsa burung. Ulat-ulat zikir. Tahu ulat? Yang kecil-kecil itu. Kalau besar ular, kalau kecil ulat. Nabi Daud sementara baca kitab di suraunya, dia lihat ulat kecil. Langsung berkata, ya Allah, apa yang engkau kehendaki menciptakan ulat? Buat apaan? Dengan izin Allah ulat itu bicara, ya Nabi Allah, saya adalah ulat, tapi saya tidak pernah berhenti membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali dalam sehari semalam. Ulat. Ular juga zikir. Ular yang besar. Nabi Sulaiman yang temukan. Kata guru saya yang membaca doanya ular itu antara azan dan qamat, insya Allah tidak melihat kemiskinan. Tidak melihat kemiskinan. Meskipun barangkali materinya kurang. Dia lihat Nabi Sulaiman semut, beribu-ribu semut masuk di lubang itu. Nabi Sulaiman salah satu mukjizatnya bisa bicara dengan binatang. Maka dia tanya itu semut, "Oi semut, yang kau bawa makanan di situ untuk siapa?" Kata semut itu, "Ada makhluk Allah di dalam, tidak bisa keluar cari makanan karena lubangnya tertutup dengan batu, karena ada batu jatuh dari atas, longsor, tertutup lubangnya. Ular itu tidak bisa keluar cari rezeki, cari makanan." Kata Nabi Sulaiman, pasti ada wiridannya ini. Maka dibongkar, ternyata ular besar. Kata Nabi Sulaiman, ular, apa wiridmu? Apa yang engkau baca? Di saat engkau tidak berdaya mencari rezeki, rezeki yang masuk di lubangmu, rezeki yang cari engkau. Ular itu membocorkan rahasia. Kata ular itu, saya baca kalimat subhana man khalaqani walam yansani minar rizki. Maha suci Allah yang telah menciptakan aku, dan Allah tidak pernah lupa memberikan aku rezeki. Subhana man khalaqani walam yansani minar rizki. Doa ular dalam sarangnya. Kata guru saya, mengamalkan antara azan dan qamat meskipun 1 kali, maka Allah cukupkan rezekinya. Sudah 3 makhluk yang zikir. Sebangsa burung, ayam, ulat, ular, ikan di laut. Kalau ada pelaut di sini, itu zikir juga, Pak. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah Nabiul Mukhtar. Zikirnya ikan. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah Nabiul Mukhtar. Zikirnya ikan. Anjing kalau menggonggong dengan suara panjang, pantatnya, ekornya ke tanah,
Kepalanya dia terangkat ke atas. Au, 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 au. Bukan melihat kuntilanak, bukan. Anjing itu berzikir. Kenapa berzikir? Dibukakan oleh Allah penglihatan mata rahasianya. Melihat dia kaki langit, orang yang dibantol, yang dipalu dengan material kepalanya, prak. Beramburan otaknya, prak, beramburan otaknya, sampai anjing itu merau, au, au, au. Kata anjing itu, alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tariqas shalah. Apa artinya? Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena engkau menciptakan aku anjing. Engkau tidak menciptakan aku manusia yang tidak sholat. Wah, jelek sekali ini zikirnya anjing, Pak. Dia bilang aku bersyukur diciptakan oleh Allah anjing, tidak diciptakan manusia lalu tidak sholat. Untungnya saya jadi anjing daripada jadi manusia tapi tidak sholat. Kata zikirnya anjing. Siapa yang bilang? Ahmad bin Hambal. Tuh. Sudah tahu zikirnya anjing? Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban. Segala puji bagi Allah yang menciptakan aku anjing. Walam yaj'alni tariqas shalah. Dan Allah tidak menciptakan aku manusia yang tidak sholat. Maka sholatlah. Itu anjing, dia berkata bersyukur jadi anjing. Anak-anaknya ibu-ibu SMP kelas 3 paksa sholat. SMA tidak sholat. Nah, itu kopor di atas lemari kau ambil. Masukkan pakaianmu di situ. Tinggalkan rumah ini. Kalau ada yang nanya di luar siapa nama ibumu, saya tidak menghalalkan engkau menyebutkan namaku. Lebih bagus kita pisah di dunia daripada gandeng tangan masuk neraka sama-sama. Itu mesti ditegasi tuh anak itu. Ada sekolah agama di desa ini? Hanya di desanya itu ada sadia di sana. Tapi biarlah sekolah di sekolah umum anaknya, bapak ibunya yang tuntung itu anak sholat. Sudah lama sholat lagi asal-asalan. Ini yang paling banyak salah ini bapak-bapak ini gerakannya. Kalau dia bangkit dari ruku tidak ada tumak-nina. Kalau bangkit dari ruku nggak ada tumak-nina. Tumak-nina itu diam sejenak. Contohnya dia salat gini bapak-bapak. Samiallahu liman hamidah. Bukan gini, tapi hanya di sini dia tidak lurus. Samiallahu akbar, turun lagi. Masa samiallahu akbar? Allahu akbar, samiallahu akbar. Tidak sah salatnya. Kenapa tidak sah? Tidak ada tumak nina. Betul tidak? Ada lagi dia lurus bapak-bapak. Ngapain digoyangkan ini tangan? Samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allah ditarik. Tuh fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat sahur. Orang yang lalai bacaan, lalai gerakan, lalai ingat Allah. Bacaannya lalai, doa iftitah salat sudah 40 tahun, doa iftitah tidak hafal. Mestinya musyrikin dia taruh muslimin. Bingung mencatat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin atau muslimin?
Muslimin atau musyrikin? Nah, silakan atur malaikat, saya juga bingung. Kacau kan? Ada musyrikin, ada muslimin, yang betul yang mana? Baru doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalik. Muslimin atau musyrikin, Pak? Musyrikin atau kafirin? Bingung toh? Ah, dengarkan baik-baik. Wa ma'ana minal wau, artinya wa ma'ana, dan saya tidak, minal, dari golongan orang-orang karena sholat. Wa ma'ana minal musyrikin, dan saya tidak ana minal musyrikin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gitu. Ma'ana artinya tidak apa, tidak musyrik, saya orang muslim, bukan ditukar. Wa ma'ana minal muslimin, dan saya tidak termasuk golongan orang-orang muslim. Kata malaikat, kenapa kau salat kalau bukan muslim? Itu baru doa iftitah, belum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, bukan alhamdu, bukan alhamdu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan lurus, siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami polisi, pantas ditilang terus. Ihdinas sing lagi, siratal mustaqim. Kalau sin itu kepiting, tunjukkan kami kepiting. Di Empang banyak kepiting. Ho, ha, ha. 3 lagi kan? Ha, ha, ha. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Tapi dia baca ha. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah telah mencukur langit dan bumi. Kapan Allah cukur langit? Dia baca ha. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah telah menghancurkan langit dan bumi. Kapan Allah hancurkan? Maka tidak boleh, tidak mesti dididik anak-anak sejak kecil supaya sholatnya mantap, mantap gerakannya, mantap bacaannya, mantap ingat Allah. Itu apa yang mau dibawa ke akhirat, dan sampai di mana tidak meninggal. Ada orang tidak pernah masuk di masjid sholat, tapi begitu masuk masjid, dia barisan terdepan, di depannya Pak Imam. Tidak pernah masuk masjid, tapi begitu masuk di masjid, langsung di depannya Pak Imam. Kenapa? Disolati. Di sini kalau ada orang meninggal dimasukin di masjid ya, disolati. Biasakan Pak, masukkan di masjid supaya disalati 40 orang, insya Allah selamat di alam barzah. 40 orang yang salati, tapi yang 40 itu orang baik-baik, orang soleh. 2 syaratnya orang dikatakan soleh: karakter perilakunya disuka oleh Allah, karakter perilakunya disuka oleh sesamanya. Itu namanya soleh. Tahajud setiap malam, duha setiap hari, tapi suka coba lansatnya orang, dukunya orang di pasar, dicoba setengah kilo baru tidak beli. Ini tidak soleh. Ibu-ibu kalau ada orang meninggal ikut juga salat ya? Tidak ya? Mulai hari ini kalau ada meninggal ibu ikut. Apa sih susahnya? Usolli ala hadzal mayyiti.
Sengaja aku salat mayat laki-laki ini. Usolli ala hadhil mayyitati. Sengaja aku salati mayat perempuan ini. 4 takbir makmum karena Allah. Allahu Akbar. Langsung baca Fatihah, tidak membaca doa iftitah. Langsung baca Fatihah. Kalau tidak hafal Fatihah langsung saja baca Alhamdulillah. Kalau tidak tahu juga Alhamdulillah bagus, tidak usah hidup. Takbir pertama baca apa? Fatihah atau Alhamdulillah atau Ummul Quran atau Ummul Kitab. Takbir kedua Allahu Akbar, baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling pendek. Takbir ketiga Allahu Akbar, baca doa. Doanya tergantung mayat apa yang disolati. Kalau laki-laki Allahumma ghafir lahu, satu kata saja sudah sah. Allahumma ghafir lahu. Kalau mayat perempuan Allahumma ghafir laha. Laki-laki hu, perempuan bencong KW-KW bagus. Tidak ada tempatnya. Hanya 2 kalau Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha. Tidak ada Takbir keempat tunggu imam salam, ikut juga salam. Salamnya lebih utama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh, itu paling afdal. Tapi salat biasa assalamualaikum warahmatullahi. Salat asar sebentar assalamualaikum warahmatullahi titik. Baru istighfar astagfirullah. Kenapa istighfar? Terlalu banyak tadi keluar ingatannya. Allahu Akbar. Duit saya tadi di pasar lupa sekian. Tuh diingatkan. Kunci motor saya, ternyata di atas kolam tadi saya simpan. Teriak semua itu. Enggak apa-apa. Rasul juga waktu menuju Allah peristiwa Isra Miraj ada suara Muhammad pelan-pelan. Muhammad Rasulullah dengar suara itu, tapi Muhammad Rasulullah tidak berhenti. Betul tidak? Makanya kalau salat melese ingatannya, biarin melese, luruskan lagi. Kemudian tahiyat, Pak biasa lihat orang goyang-goyang tangannya. Ibu biasa kasih lihat. Betul. Sepakat 4 imam mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah sepakat. Sunnat hukumnya gerak telunjuk, sunnat. Yang menjadi persoalan adalah di mana letak geraknya. Situ masalahnya. Kalau Imam Syafi'i ketika syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, Imam Syafi'i, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dia putar, asyhadu alla ilaha illallah, Imam Malik. Kalau Ahmad bin Hanbal nanti lamnya la. Kalau orang Bugis sebagian, saya tidak tahu gerak terus. Asyhadu. Ada yang pernah nanya saya, Pak Kepala Desa, Ustadz, bukankah itu gerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat? Ini bukan lagi 3 kali, gerak terus. Gimana tuh? Apa tidak batal sholatnya? Karena dalam ilmu fikih gerak 3 kali berturut-turut batal sholat. Ini bukan 3 kali, 30 kali ini. Jawabnya adalah ada 3 komponen pada tubuh ini, biar gerak berapa kali tidak batal sholat. 1, kedip-kedip mata. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Itu tidak batal, kedip mata. Sudah berapa? 1. Yang kedua, mulut dan komponennya. Gigi, goyang-goyang giginya karena gigi palsu. Umpama contoh, itu tidak batal sholat. Ya. Jadi kedip mata, gigi, mulut. Sudah berapa? 2. Yang ketiga, jari tangan.
tapi satu. Makanya kalau sholat lantas gatal, menggarut, tidak apa-apa menggarut, yang penting satu. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, gitu. Tidak boleh begini, Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tiga komponen ini bergerak, kedip mata, tangan, biar gerak berapa kali tidak apa-apa. Ditambah satu, usus bapak-bapak. Kenapa usus laki-laki? Karena ibu-ibu tidak punya. Sudah mengerti ibu. Siapa tahu juga gerak-gerak. Seandainya gerak, siapa tahu dia juga nunjuk. Tapi terlalu tinggi spanningnya Pak Desa kalau gerak-gerak juga. Itu tidak batal sholat. Cuma kelewatan, masa sholat juga. Masa juga sholat gerak-gerak. Astagfirullah. Nah, kemudian terakhir, di saat assalamualaikum ada yang buka tangannya. Dia bilang dibuka ini supaya terbuka pintu surga. Ada juga langsung bersamaan, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa begini? Dia bilang supaya terbuka pintu rezekiku berdatangan dari seluruh penjuru. Tuh kan? Ilmu fikih tidak ada. Jadi yang ada saja tuntunannya itu yang dilakukan. Tapi kalau mau diibaratkan apa sih tafaul ya? Sekali salam dulu baru buka. Karena kalau assalamualaikum warahmatullah, berarti sudah tidak salat lagi kan? Silahkan buka, biar juga jungkir, biar salto. Karena sudah tidak salat lagi. Tapi kalau dibuka dulu baru salam, menambah gerakan dalam salat. Paham tidak? Ada lagi orang mau takbir terlalu lama. Allahu Akbar. Ya Allah, saya sarankan belajar sama ulama. Belajar sama ulama. Ada enggak seperti itu? Enggak ada kan? Maka yang ada saja itu yang dipraktekkan. Terakhir sekali ada yang bilang, Ustadz saya udah sholat, tapi persoalannya adalah seorang sholat itu seperti membawa kendaraan. Kalau kendaraan itu mau turun di jurang, dibaikin lagi. Makanya sesudah sholat, astagfar, ditobatkan, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah terlalu banyak lalai ingatanku, astagfirullah, astagfirullah. Udah itu takbir, man sabbahallaha salasa wa salatina, siapa orang bertasbih kepada Allah 33, subhanallah, memuji Allah 33, bertakbir Allahu Akbar 33, sudah berapa bu? Berapa? 99. Tamama mi'ah, cukupkan 100. Gufirat khotoyahu wa in kanat misla sabadil bahr. Kalau kau cukupkan 100, seluruh dosamu Allah ampunkan meskipun dosamu sebanyak buih di lautan. Apa ke-100-nya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tadi subhanallah 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 33 dibaca pelan. Sekarang bukan subhanallah, subah. Kenapa subah? Subhanallah. Allahu Akbar sudah semua itu doa. Kalau berdoa hindari 3 hal. Doa silakan pakai bahasa Jawa. Awali dengan alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lalu mintalah apa yang mau diminta. Tapi jangan salah satu di antara 3 hal. Jangan minta sedikit. Ya Allah berikan rezeki kepadaku sedikit saja asal ada. Jangan juga berdoa memaksa Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu lapangkan rezekiku. Saya mau beli mobil. Saya tunggu sampai 3 bulan. Kalau tidak, ini ngancam ini. Tidak boleh. Kemudian jangan berdoa bertele-tele, tidak jelas ujung pangkalnya. Ya Allah tambahkan rezekiku lewat dengan jalan arisan. Ketuanya Ibu Anu, sekretarisnya Ibu Anu, bendaranya Ibu Anu. Sudah di lot 3 kali.
Kata malaikat, capilah betul ini orang cerewet ini baca doa ini. Jadi doa, ada wali doa dia bilang, ya qawiyyu man li dha'ifi gairuka. Wahai Tuhan yang kuat, siapa yang akan menolong hambamu yang lemah ini? Ya ganiyyu, wahai Tuhan yang kaya, man lil fakiri gairuka. Siapa yang akan menolong hambamu yang fakir ini di lain daripada engkau? Inilah yang saya sampaikan pada sore hari ini. Maaf atas segala kekurangan. Saya sudah sholat asar tadi, saya jamak karena saya musafir. Yang boleh dijamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau maghrib dibawa ke isya, wajib berniat sifatnya laporan di waktu maghrib. Ya Allah, salat maghribku aku tunaikan di waktu isya. Harus itu. Nah, sebentar sampai isya, boleh maghribnya dulu lalu isyanya, tapi lebih afdol kalau isyanya dulu lalu maghribnya. Paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.